Dikutip dari situs rri.co.id, menurut Direktur PT PAL Indonesia Budiman Saleh, PT PAL sedang membangun kapal bantu rumah sakit atau BRS untuk TNI Angkatan Laut. Selain itu, menurutnya PT PAL juga telah mendapatkan kontrak pembangunan kapal bantu rumah sakit kedua pada tanggal 16 Maret 2020 lalu. Jadi nantinya TNI AL akan mempunyai dua kapal bantu rumah sakit baru buatan PT PAL Indonesia. Selain fungsi utama sebagai pendukung operasi militer, kapal bantu rumah sakit juga memiliki kapabilitas operasi non-militer seperti humanitarian assistant, tanggap darurat bencana, dan lainnya. Saat ini TNI Angkatan Laut mengoperasikan kapal landing platform dock LPD KRI Semarang 594 produksi PT PAL Indonesia yang difungsikan sebagai kapal bantu rumah sakit pada saat pandemi. Selain membangun kapal bantu rumah sakit, TNI Angkatan Laut juga akan membangun kapal latih baru untuk mengganti kapal latih Frigate KRI Ki Hajar Dewantara yang telah dipensiunkan pada tahun 2019 lalu. Dikutip langsung dari situs Defense Study, Kementerian Pertahanan telah mengalokasikan anggaran sebesar 402 juta US dollar atau sekitar 5,5 triliun rupiah untuk program kapal latih perusak kawal rudal. Alokasi anggaran ini untuk dibelanjakan pada kurun waktu 2020 sampai 2024. Dalam terminologi TNI Angkatan Laut, kapal perusak kawal rudal atau PKR adalah kapal dengan fungsi eskorta atau pengawalan yang dilengkapi dengan persenjataan rudal. Dengan terminologi ini, klasifikasi kapal dalam satuan kapal eskorta atau biasa disebut SATKOR menjadi lebar dari mulai korvet, kemudian frigate, dan destroyer. Saat ini, kapal dalam jajaran TNI Angkatan Laut yang masuk dalam SATKOR adalah korvet Fatahillah Class berjumlah 3 kapal, Diponegoro Class sebanyak 4 kapal, Bung Tomo Class sebanyak 3 kapal, Marta Dinata Class sebanyak 2 kapal, dan nantinya Iver Huitfeldt Class sebanyak 2 kapal. Jadi total akan ada 14 kapal perang TNI Angkatan Laut yang masuk dalam satuan kapal eskorta atau SATKOR. Dengan telah dipensiunkannya kapal latih Frigate KRI Ki Hajar Dewantara 364 pada tahun 2019 lalu, sekarang ini terjadi kekosongan kapal tipe ini di lingkungan TNI Angkatan Laut. Sekarang kapal yang tersedia adalah KAL Kadet yang mengambil platform dari KAL 45 meter yang merupakan kapal latih milik Satuan Patroli Satrol. Nantinya kapal latih baru ini telah mempunyai sensor, radar, dan sonar, serta persenjataan yang lengkap terdiri dari meriam utama, rudal permukaan ke udara, rudal permukaan ke permukaan, torpedo, countermeasure, dan juga helideck. Selain itu, kapal latih juga akan dilengkapi dengan anjungan kapal yang berjumlah 2. Satu anjungan asli sebagai pengendali kapal, dan satunya lagi untuk anjungan latih. Ruang kabin awak yang lebih banyak, dan dilengkapi dengan ruang kelas. Melihat dari dana yang tersedia, maka kapal latih kali ini dipastikan telah lengkap dengan termasuk persenjataannya. Kabarnya, desain kapal ini akan menganut konformiti dengan kapal perusak kawal rudal yang telah beroperasi. Sedangkan peralatan elektronikanya kemungkinan besar akan menggunakan produk dari Thales. Belum ada informasi pasti untuk kapal latih ini akan menggunakan platform dari kapal perang kelas apa. Bisa jadi mengambil platform dari Marta Dinata Class atau bisa juga dari Bung Tomo Class. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Semoga bisa cepat terrealisasi. Kapal latih ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan prajurit TNI Angkatan Laut dalam mengoperasikan armada kapal perang yang telah dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Bagaimana menurut pendapat sahabat tentang berita pembangunan 2 kapal bantu rumah sakit untuk TNI Angkatan Laut dan rencana pembangunan 1 buah kapal latih perusak kawal rudal sebagai pengganti kapal latih Frigate Ki Hajar Dewantara yang telah dipensiunkan? Silakan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel YouTube Sahabat 62.